Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri, Mafeh Lwandi selaku moderator, kemudian pemateri pertama, Intan Purnamasari, pemateri kedua, Nurmaini, dan pemateri ketiga, ada Nur Khalifah, akan mempresentasikan materi fikih, riba, dan gharar. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk materi pertama, kepada Saudari Intan, waktu dan layar dipersilakan. Riba qard atau riba dalam pinjaman. Yang pertama ada substansi riba qard. Riba qard adalah riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko atau disebut al-gunmu bil gurmi, dan hasil usaha muncul bersama biaya atau al-kharaj bid-doman. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Kemudian riba qard bisa disebut juga riba jahiliyah, yaitu utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Nah, contohnya misalnya si A meminjamkan uang 1 juta kepada si B dengan kesepakatan si B akan membayar 1.500.000. Uang yang 500 yang dibayarkan itu adalah riba karena terjadi dalam transaksi simpan pinjam. Dari sisi pihak yang menjamin dalam jual beli, penjual adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap barang atau objek yang dijual, kecuali telah terjadi transaksi. Tetapi dalam qard, pihak yang memberikan pinjaman tetap bertanggung jawab secara otomatis setelah akad qard terpenuhi. Kemudian dari sisi pengelompokan akad jual beli adalah akad bisnis atau muawadah. Oleh karenanya harus ada kompensasi dan imbalan, sedangkan akad qard adalah akad sosial atau akad tabarruat yang tidak ada kompensasi atau imbalan. Selanjutnya yaitu hukum dalil larangan riba qard. Riba qard atau riba jahiliyah, riba nasi'ah, itu diharamkan menurut Al-Quran dan ijma ulama. Oleh karena itu, seluruh ulama tanpa kecuali telah sepakat bahwa riba qard itu diharamkan dalam Islam. Banyak dalil yang menegaskan tentang keharamannya. Yang pertama di sini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian yang kedua yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba jika kamu orang yang beriman. Kemudian yang ketiga terdapat dalam surat Al-Imran ayat 130, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Riba yang dimaksud dalam ketiga ayat ini adalah riba qard. Lafaz riba dalam ayat tersebut adalah riba yang terkait dengan akad simpan pinjam. Seperti dalam ayat pertama, riba yang dimaksud adalah riba qard karena jika yang dimaksud adalah riba buyu, maka akan terjadi pengulangan makna lafaz bai atau jual beli yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada peringatan bagi pelaku riba. Karena riba qard termasuk ke dalam dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam setiap pelakunya sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 279, yang artinya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizolimi atau dirugikan. Nah, ayat tersebut ini merupakan penegasan yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pelaku riba. Diperangi Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kemudian maksudnya diperangi Rasulnya itu ialah bahwa para Rasul telah memerangi
pemakan riba di zamannya, orang pemakan riba dihukum murtad dan menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, karena itu mereka telah diperangi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Intan. Selanjutnya untuk pemateri kedua yaitu Saudari Nurmaini. Kepada Saudari Nurmaini, waktu dan layar dipersilakan. Baik, bismillah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Intan Purnamasari. Kita masuk poin ketiga, yakni makosid atau tujuan pelarangan riba. Nah, larangan riba itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, uang itu tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan, sehingga uang tidak melahirkan uang, tetapi uang sesuai fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa. Itu. Yang kedua, karena dalam riba qard itu untung muncul tidak bersama risiko, tapi hasil usaha itu muncul karena adanya biaya. Jadi keuntungan dan hasil usaha itu muncul dalam waktu ketika waktunya sudah ditentukan gitu. Nah, dalam bisnis itu selalu ada untung dan rugi. Jadi untuk memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezoliman. Padahal yang terjadi dalam riba nasi'ah yakni perubahan sesuatu yang seharusnya tidak pasti. Yang ketiga, riba jahiliyah ini dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah. Kullu qardin jaroman fa'atan fahuwa riba, yang artinya setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba. Nah, contoh analisisnya ini dari perbankan konvensional. Nah, riba nasi'ah ini dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain gitu. Bank ini sebagai kreditor yang memberi pinjaman tapi mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan dahulu di awal. Nah, padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman ini tidak mendapatkan keuntungan gitu. Karena seharusnya tuh dalam bisnis ada kemungkinan lunas atau untung yang besarnya itu nggak bisa ditentuin dari awal. Nah, sebenarnya ini memberi pinjaman memang transaksi kebaikan, tapi kalau misalkan disandingkan dengan transaksi bisnis itu nggak boleh gitu. Nah, yang selanjutnya, yang keempat yakni mencegah para rentenir berbuat zolim kepada penerima pinjaman. Karena praktek riba itu berarti memberi pinjaman, mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yakni kriteria dan ruang lingkup riba. Sebenarnya riba itu jika diperjanjikan dalam akad atau dipersyaratkan atau disepakati dalam akad bahwa pihak peminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman. Di sini ada bagian-bagian lagi dari kriteria riba. Yang pertama itu menerima tambahan pinjaman yang disyaratkan. Nah, seluruh ulama itu sudah konsensus atau ijma bahwa simpan pinjam dengan tambahan yang disyaratkan itu diharamkan. Sebagaimana menurut Ibnu Qudamah berkata, para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan. Gitu. Yang kedua itu ada sebagian menurut ulama ya. Yang pertama itu menurut ulama Malikiyah. Nah, Imam Malik berkata tidak ada masalah selama pihak yang meminjamkan telah melakukan serah terima emas. Yang kedua itu menurut Profesor Ad-Dohir menjelaskan
tidak dibolehkan kecuali mengambil sejenis utang karena kebiasaannya seperti disyaratkan. Jika mensyaratkan tambahan itu tidak boleh, maka begitu pula jika ia tahu itu sudah menjadi kebiasaan, hukumnya tidak boleh. Nah, yang kedua menurut Imam Syafi'i. Nah, beliau berkata gini, menurut sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabiyah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena urf itu tidak termasuk disyaratkan, maka diperbolehkan, bahkan termasuk husnul qadha. Berarti ada sebagian ulama yang membolehkan pinjaman yang disyaratkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Kita masuk ke poin kedua, yakni menerima tambahan pinjaman tanpa syarat. Nah, ada banyak hadis dan penjelasan para fuqaha yang menegaskan bahwa meminjam dengan syarat tambahan tanpa disyaratkan dalam akad itu diperbolehkan dalam syarat, bahkan termasuk sebaik-baiknya pelunasan. Nah, di sini ada sebagian dalil. Yang pertama dari hadis Rasulullah yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, akan mendatangi Rasulullah SAW yang mempunyai utang terhadapku. Kemudian ia membayar utangnya dan menambahnya. Gitu. Nah, yang kedua yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah mempunyai utang terhadap seorang lelaki. Kemudian laki-laki tersebut mendatangi Rasulullah dan menagih utangnya. Rasulullah berkata, berikanlah kepadanya. Kemudian mereka meminta unta seperti umurnya, tapi mereka tidak menemukan kecuali unta di atasnya. Gitu. Ia berkata, penuhilah hakku, semoga Allah memenuhi hakmu. Kemudian Rasulullah berkata, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik memenuhi utangnya. Gitu. Nah, dari hadis di atas itu menegaskan bahwa melunasi utang dengan tambahan hukumnya itu boleh jika tidak disyaratkan. Bahkan itu termasuk sebaik-baiknya menunaikan utang gitu. Yang selanjutnya yakni memberikan hadiah sebelum melunasi utang. Nah, yang dimaksud dalam masalah ini adalah seorang peminjam itu memberikan hadiah kepada pihak yang meminjamkan sebelum melunasi utang gitu. Nah, di sini ada hadis Rasulullah tuh yang artinya dari Abi Burdah bin Abi Musa dari bapaknya, ia berkata, saya datang ke Madinah, kemudian saya bertemu dengan Abdullah bin Salam, ia berkata kepadaku, kenapa engkau tidak datang supaya saya bisa menjamumu dengan suaik dan kurma dan masuk rumah itu. Kemudian ia berkata, kamu sedang berada di daerah yang penuh dengan praktik riba. Jika engkau memiliki piutang terhadap seseorang, kemudian ia menghadiahkan kepadamu, maka jangan engkau ambil karena itu termasuk riba. Jadi hadis di atas itu menunjukkan bahwa pihak yang meminjamkan tidak boleh menerima hadiah dari pihak peminjam karena itu termasuk dengan riba gitu. Tapi beberapa fuqaha mengambil pengecualian yang ada dalam hadis Anas di atas sih. Jadi hadis Anas mengecualikan satu kondisi yang diperbolehkan, yaitu ketika pihak yang meminjamkan dan pihak peminjam terbiasa bertukar hadiah. Padahal hadis di atas itu hadis doib. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Maini. Selanjutnya kita beranjak ke pemateri terakhir, yaitu Saudari Nur Khalifah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada praktik riba court dalam bisnis kontemporer. Riba court terjadi dalam setiap produk keuangan yang menggunakan transaksi pinjaman atau kredit berbunga, baik yang dilakukan antara individu atau lembaga keuangan. Nah, di sini ada praktik riba court. Yang pertama itu ada produk-produk perbankan konvensional. Contohnya pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain semacamnya. Yang kedua,
Ada produk-produk lembaga finance konvensional seperti kredit pembiayaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Yang keempat, riba nasiah dapat ditemui juga dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bank sebagai kreditor yang memberikan pinjaman kepada masyarakat mensyaratkan pembayaran bunga yang besarannya tetap dan ditentukan dahulu di awal transaksi. Padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman ini tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, karena dalam bisnis selalu ada keuntungan rugi, impas, atau untung yang besarannya tidak dapat ditentukan dari awal. Nah, yang keempat ini ada asuransi konvensional. Dana premi yang dikelola di lembaga keuangan konvensional dengan fasilitas pinjaman berbunga dan lain semacamnya. Jadi kesimpulannya, lembaga keuangan pemberi kredit mensyaratkan bunga yang besarannya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi. Padahal, nasabah yang mendapatkan atau lembaga yang mendapatkan pinjaman itu tidak mendapatkan keuntungan, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas, atau untung yang besarannya tidak dapat ditentukan dari awal. Jadi, tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu tidak pasti karena itu sangat diharamkan. Nah, selanjutnya, ada alternatif yang halal dari praktik riba court. Di sini ada tabel yang menjelaskan bahwa riba court dilarang karena bertentangan dengan prinsip gunmu bil gurmi. Untung muncul bersama risiko. Di sini kategori riba court, riba atau riba dalam pinjaman, makositnya agar uang tidak menjadi komoditas tetapi sebagai alat tukar yang menghasilkan barang. Faktor penyebabnya yaitu bertentangan dengan prinsip al-gunmu bil gurmi. Untung muncul bersama risiko. Nah, untuk solusinya sendiri yaitu pinjaman sosial tanpa bunga, akad bagi hasil dengan keuntungan sesuai kesepakatan di awal. Baik, cukup sampai sini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Khalifah. Kemudian untuk poin terakhir, kita masuk ke fatwa-fatwa DSN MUI tentang riba court yang mungkin akan disampaikan oleh Saudari Nurmaini. Ada Saudari Nurmaini, silakan. Ada. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke penjelasan fatwa-fatwa DSN tentang riba court. Nah, sebenarnya ini banyak fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN itu yang menjelaskan bahwa produk lembaga keuangan syariah itu termasuk riba court yang diharamkan dalam Islam. Di antaranya yang pertama itu fatwa DSN tentang produk perbankan. Di antaranya fatwa DSN MUI nomor 1 garis miring DSN strip MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang giro, dan fatwa DSN MUI nomor 2 DSN strip MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang tabungan. Yang kedua itu fatwa DSN tentang produk pasar modal. Fatwanya itu ada pada nomor 32 tentang obligasi syariah atau suku. Namun kemudian fatwa-fatwa tersebut menjelaskan alternatif yang halal. Fatwa DSN tentang produk gadai, di mana tuh fatwanya ada di DSN nomor 25 garis miring MUI strip DSN strip MUI garis miring 3 garis miring 2002 tentang rahan, dan fatwa DSN nomor 26 garis miring DSN strip MUI garis miring 3 garis miring 2002 tentang rahan emas.
Nah, kemudian fatwa tersebut itu menjelaskan alternatif yang halal. Menurut fatwa tersebut, produk giro tabungan dalam lembaga konvensional adalah produk ribawi karena sesungguhnya transaksi yang terjadi dan digunakan dalam lembaga konvensional adalah transaksi pinjaman berbunga. Jadi nasabah sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai penerima pinjaman. Dengan perjanjian nasabah akan mendapatkan bunga atas pinjaman tersebut. Gitu. Nah, sebagaimana penjelasan fatwa tersebut, giro yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan terus yang kedua, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Karena dalam transaksi giro wadiah pada hakikatnya adalah transaksi qard, di mana pemilik giro itu sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai penerima pinjaman. Nah, atas dasar itu, hak dan kewajiban akad qard berlaku dalam produk giro dan wadiah, seperti kepemilikan keuntungan dan resiko kerugian dan bonus pinjaman. Terus dalam produk obligasi pasar modal konvensional. Nah, produk obligasi konvensional adalah produk ribawi karena sesungguhnya transaksi yang terjadi dan digunakan dalam pasar modal konvensional adalah transaksi pinjaman berbunga. Investor itu sebagai pemberi pinjaman dan emiten itu sebagai penerima pinjaman. Dengan perjanjian, investor akan mendapatkan bunga atas pinjaman tersebut. Sebagaimana itu penjelasan di fatwanya, yakni obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Begitu pula dengan produk gadai dalam pegadaian konvensional. Gitu. Produk gadai pegadaian konvensional adalah produk ribawi karena sesungguhnya transaksi yang terjadi dan digunakan dalam pegadaian konvensional adalah transaksi pinjam berbunga. Pegadaian sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai penerima pinjaman. Dengan perjanjian pegadaian akan mendapatkan bunga atas pinjaman tersebut. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Maeni. Jadi teman-teman semua itu adalah beberapa fatwa-fatwa DSN MUI terkait dengan riba qard. Baik teman-teman semua, jadi mungkin dari kelompok 1 cukup sekian yang dipresentasikan. Saya mewakili anggota kelompok dan teman-teman kelompok 1 ingin meminta maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan terkait dengan materi yang kami presentasikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.